Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial yang kelima mata kuliah pengantar Teori Risiko Aktuaria 1 2026. Kali ini kita akan membahas kuis 1 yang teman-teman kerjakan kemarin. Langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Jadi di sini ada random variable dengan PDF-nya atau probability density function itu seper lambda E pangkat min X per lambda. Yang mana kalau teman-teman ingat ini adalah um, X berdistribusi eksponensial parameternya lambda. Nah, kita diminta untuk menentukan E lambda, yaitu main excess loss function di lambda. Nah, kita recall dulu dari definisi main excess loss function, yaitu untuk ED seperti ini adalah ekspektasi dari X min D bersyarat X lebih dari D. Yaitu di sini seperti apa? Expected, mirip kayak expected payment per loss atau kayak expected loss yang di atas threshold gitu dibagi dengan peluang si loss melebihi thresholdnya. Karena ya biasa ada bersyarat maka kita harus bagi dengan peluangnya dengan syarat tersebut. Nah ini kita coba kerjakan maka di sini berdasarkan definisi itu ya kalau E lambda berarti ekspektasi X min lambda dibagi dengan peluang X lebih dari lambda. Nah berarti kan di sini ya kita mencari ya survival function. Baru kita nanti mencari ini ya, expected loss above threshold-nya. Yang lebih mudah dulu kita cari survival function. Ini peluang X lebih dari lambda, berarti integral dengan batas bawahnya lambda sampai batas atasnya untuk eksponensial itu tak hingga. Terus dari PDF-nya ya, yaitu super lambda E pangkat min X per lambda dx. Nanti dapat hasilnya adalah E pangkat min 1. Teman-teman bisa pakai kalkulator. Kemudian untuk apa pembilangnya di sini ekspektasi X min lambda. Jadi ekspektasi X yang above lambdanya itu ya berarti X min lambda dikali dengan PDF-nya ya dengan batasnya lambda sampai tak hingga. Ya untuk mengerjakan ini kita bisa pakai substitusi Y sama dengan X min lambda sehingga X sama dengan Y plus lambda dan nanti ketika X menuju tak hingga itu Y juga menuju tak hingga. Nanti dari substitusi tersebut kita akan memperoleh integralnya Y per lambda dikali E pangkat min Y plus lambda per lambda dy. Yang dimana di sini kita bisa keluarin E pangkat min 1 ya karena ini min Y per lambda terus dikurangi dengan lambda per lambda yang berarti ini min 1 gitu. Maka nanti kita bisa keluarkan E pangkat min 1. Terus kita evaluate integral yang ini. Nah, integral yang ini itu kan sebenarnya sama aja mean dari distribusi eksponensial dengan parameter lambda gitu ya. Karena ya ini sama aja kan Y dikali E pangkat min Y per lambda. Jadi sama aja kayak kita ngitung meannya, ekspektasinya yang biasa dengan parameter lambda. Yang mana di sini hasilnya adalah lambda gitu. Nah, kemudian di sini untuk ekspektasi X min lambda yang melebihi threshold itu kita akan memperoleh hasilnya adalah E pangkat min 1 kali lambda ya. Karena tadi ada E pangkat min 1 yang kita keluarin terus hasil hasil dari integralnya ini adalah lambda. Maka kita dapat untuk excess min excess loss above lambda itu tadi ini ekspektasi dari X min lambda dibagi dengan peluang X lebih dari lambda. Berarti E pangkat min 1 kali lambda dibagi E pangkat min 1. Yaitu hasilnya adalah lambda. Yaitu sebenarnya ini kayak sama aja kayak ekspektasinya. Ini sebenarnya bisa apa kita kaitkan dengan yang namanya kalau eksponensial itu ada yang namanya di sini memoryless property. Yang mana konsekuensi dari memoryless property ini nanti ekspektasi uh, jadi kayak excess loss-nya melebihi satu threshold itu sebenarnya nanti akan sama kayak
ekspektasinya. Jadi kalau teman-teman ada nemu distribusi eksponensial, terus nanti disuruh mencari main excess loss-nya itu dengan threshold-nya seperti apapun, dia sebenarnya nanti bakal tetap lambda karena ada properti memoryless ini untuk eksponensial. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke yang nomor 2. Jadi ini ada satu severity distribution dengan CDF seperti ini, 1 min 0,7, 2000 per 2000 plus X pangkat 3 dikurangi 0,3 kali 7500 per 7500 plus X pangkat 4. Kita diminta menentukan koefisien variasi. Kita sebenarnya bisa tahu di awal kalau ini itu distribusi Pareto 2. Tapi kalau misal teman-teman nggak notice, ya ini bisa dikerjain manual aja. Caranya ya nanti ngitung ekspektasinya pakai cara integral, kemudian momen kedua baru ngitung variansinya. Tapi karena ya di sini kita bisa tahu dia tuh Pareto 2. Nah, mungkin kalau di quiz kemarin belum bisa ya pakai si table, tapi kalau besok keluar di UTS tuh teman-teman kalau ada soal-soal gini bisa pakai si table. Nah, ini ekspektasi untuk Pareto 2 seperti ini dan untuk variansi Pareto 2 seperti ini. Kemudian ini kan mixture ya. Maka ekspektasinya itu ya jumlahan dari bobot masing-masing distribusi dikali dengan ekspektasi distribusi tersebut. Terus ini momen keduanya ya bobot dikali dengan momen kedua. Kalau variansi kita bisa cari dengan momen kedua dengan dikurangi dengan momen pertama dikuadratkan. Nah, ini tadi seperti yang aku bilang bahwa distribusinya itu adalah mixture dari dua Pareto, di mana yang satu ini tetanya 2000, alfanya 3, kalau yang kedua tetanya 7500, alfanya 4 gitu. Ini ya dari ini ya. Nah, kemudian ini bobotnya terlihat di sini yang ini 0,7 yang pertama, yang kedua 0,3. Nah, kita hitung masing-masing ekspektasi sama variansnya gitu. Jadi buat yang komponen pertama itu ekspektasinya tuh tadi ini theta dibagi alfa min 1. Berarti 2000 dibagi 3 min 1, yaitu di sini 1000. Kemudian untuk variansnya, kan tadi theta kuadrat dikali alfa dibagi alfa min 1 kuadrat, alfa min 2. Ya disubstitusikan aja berdasarkan theta sama alfa, kita dapat 3 juta. Nah, dari ekspektasi sama variansi ini kita bisa mendapatkan momen kedua ya. Jadi momen kedua kan variansi ditambah ekspektasi dikuadratkan. Kita dapat momen keduanya adalah 4 juta. Kenapa kita pakainya nyari momen kedua? Karena kita mau nyari, karena nanti kita yang bisa kita jumlah secara linear dengan bobotnya itu adalah yang momen pertama, momen kedua gini. Kalau varians itu tergantung, belum tentu bisa. Nah, untuk yang distribusi kedua caranya sama, nanti ekspektasinya kita dapat 2500, variansinya kita dapat 12.500, dan momen keduanya dengan cara yang sama juga dapat 18.750. Kemudian seperti di reference tadi, itu kan ekspektasi untuk yang mixture distribution-nya itu tinggal jumlahan dari bobot dikali dengan ekspektasi dari masing-masing distribusi. Tadi kan kita udah dapat ekspektasi masing-masing distribusi. Tinggal ini bobot distribusi pertama, ekspektasi Pareto yang pertama, bobot Pareto yang berikutnya, kemudian ini ekspektasi yang distribusi kedua gitu. Nanti kita dapat ekspektasi mixture-nya 1450. Kemudian untuk momen kedua caranya sama, menggunakan bobotnya, tapi yang dipakai di sini kan momen kedua ya. Jadi sama, bobot dikali dengan momen kedua dari tiap distribusi. Gitu. Ini momen kedua untuk yang distribusi pertama, dan ini bobotnya, kemudian ini bobot distribusi kedua, dan ini momen keduanya. Nanti kita dapat untuk ekspektasi X kuadrat dari distribusi mixture-nya itu 842500. Maka variansnya bisa kita cari dengan ekspektasi X kuadrat ya dari mixture dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Gitu. Kita akan memperoleh
6322 500. Nah, karena kita mencari koefisien variasi, tadi kebalik ya. Jadi koefisien variasi itu sigma per mu yang benar. Tadi aku kebalik, sorry. Jadi ini sigma per mu. Sigma per mu berarti kan akar dari varians dibagi dengan mu atau ekspektasinya. Gitu. Nah, karena kita udah punya uh, variansnya, berarti untuk mencari sigma ya cukup kita akarkan saja. Kemudian uh, nanti kita akan memperoleh 2500 itu. Nah, koefisien variasinya tinggal sigma per ekspektasinya. Sigmanya barusan kita dapat, ekspektasinya tadi ini ya 1450. Jadi hasilnya koefisien variasinya adalah 1,734 seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor 3. Di sini di tahun 2023 klaimnya itu berdistribusi normal dengan meannya 1000 dan variansnya sigma kuadrat sama dengan 10.000. Otomatis nanti, untuk distribusi normal PDF-nya seperti ini. Dan untuk 2023 tadi, mu-nya 1000, sigmanya 100 gitu. Kemudian kita ditanya distribusi dari claim amount di 2024. Nah, ini yang penting di sini sebagai catatan, kalau misalnya X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat, dan Y itu adalah satu konstanta dikali X, maka nanti Y-nya akan berdistribusi normal dengan parameternya C kali mu dan C kuadrat sigma kuadrat. Jadi cukup gunakan ini aja udah selesai sebenarnya. Kan ini inflasi 5%, maka sama aja Y sama dengan 1,05X. Yang mana nih ya berarti Y sama dengan konstanta dikali X. Nah, tadi kan untuk 2023 di sini kan 1000, terus sigma kuadratnya 10.000. Kemudian ya seperti yang aku bilang tadi, ada inflasi 5%, maka di 2024 itu 1,05X jadinya. Nah, dari property transformation tadi ya udah tinggal 1,05 dikali mu sama 1,05 kuadrat kali 10.000. Dapatlah ekspektasinya 1050 dan variansnya 11.025. Yang berarti untuk 2024 itu distribusinya adalah normal dengan meannya 1050 dan variansnya 11.025. Yang ini maka PDF-nya ya kalau kita masukin ke PDF-nya nanti jadinya seperti ini. Tapi sebenarnya cukup sampai sini aja nggak apa-apa. Y berdistribusi normal, jadi loss di 2024 gitu. Atau claim amount di tahun 2024 itu berdistribusi normal dengan mu-nya 1050, variansnya 11.025. Seperti itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke yang nomor 4. Di sini ada loss dengan distribusi Pareto. Jadi dengan PDF-nya seperti ini. Kemudian diketahui persentil ke 10-nya itu theta min K dan persentil ke 90-nya itu 5 theta min 3K. Kita diminta menentukan value dari si alpha. Jadi parameter alpha ini. Nah, jadi untuk Pareto distribution ini tuh sebenarnya kan Pareto 2 ya. Dengan parameter theta sama alpha gini, maka nanti CDF-nya itu adalah 1 min theta per X plus theta pangkat alpha. Cuma kalau teman-teman nggak hafal CDF-nya, kalau dan misal kemarin itu belum boleh pakai si table, ya bisa diintegralin dari ini ya. Kemudian untuk persentil ke P atau ditulis sini XP, itu adalah XP yang memenuhi FXP sama dengan P. Jadi kita coba kerjakan. Sebenarnya kalau ada soal seperti ini, teman-teman besok bisa langsung mencari rumus persentilnya. Itu dari si table. Ada. Nah, tadi kalau ini kan ya belum ada si table ya, waktu itu belum boleh pakai. Jadi tadi dari CDF seperti ini, ya kita cari XP-nya itu pakai inverse ya, untuk mencari XP yang memenuhi ini. Jadi nanti kan 1 min
theta per XP plus theta pangkat alfa itu sama dengan P. Yang berarti ini theta per XP plus theta pangkat alfa sama dengan 1 min P. Dan seterusnya kita solve, kita akan mendapatkan XP-nya itu sama dengan ini. Jadi ini persentilnya. Nah, dari sini kita substitusi aja. Kalau persentil ke 10 kan berarti ya P-nya 0,1. Kita masukin aja 1 min P berarti jadinya 0,9. Itu sama dengan 0,9 pangkat min 1 per alfa min 1 sama dengan theta min K ya. Karena tadi persentil ke 10-nya tuh theta min K. Nah, ini bisa kita simplify menjadi seperti ini. Kemudian untuk persentil ke 90, kita juga substitusiin dengan cara yang sama. Nanti kita akan dapat yang ini tuh sama dengan 5 theta min 3K ya, sesuai dari soal tadi. Terus kita simplify jadi seperti ini. Berarti kan kita udah punya dua persamaan ini ya. Nah, ini kita definisikan seperti ini aja. A-nya itu sama dengan 0,9 pangkat min 1 per alfa, sedangkan B-nya sama dengan 0,1 pangkat min 1 per alfa. Nah, maka di sini kan A itu sama dengan 2 min K per theta ya dari sini. Kemudian B sama dengan 6 min 3K per theta, yaitu yang ini. Nah, dari persamaan pertama, kan berarti karena kita tahu bahwa A sama dengan 2 min K per theta, berarti K per theta sama dengan 2 min alfa. Jadi, K per theta ini, 2 min alfa, bisa kita substitusikan ke persamaan yang B ini. Nanti jadinya 6 min 3 kali 2 min A sama dengan 3A gitu ya. Karena ini 6-nya habis ya, karena ini 6 min 6 plus 3A, jadinya sisanya 3A. Nah, sehingga di sini karena kita tahu relationnya bahwa B itu sama dengan 3A, di mana B kan tadi 0,1 pangkat min 1 per alfa, dan A-nya itu sama dengan 0,9 pangkat min 1 per alfa, kita dapat relation seperti ini. Yang kita bisa cari, kita bisa simplify, dan kita bikin aja pokoknya alfanya tuh dalam satu ruas yang sama seperti ini. Terus nanti jadinya seperti ini 9 pangkat seper alfa, negatifnya hilang ya. Sama dengan 3, terus kita apa namanya? Ya sebenarnya kalau mau di log juga bisa, mau di dengan cara seperti ini juga bisa. Nah, ini bisa pakai ini juga ya biar nggak usah log. Jadi kayak 9 kan sebenarnya 3 kuadrat. 3 kuadrat pangkatin seper alfa sama dengan 3. Berarti 3 pangkat 2 per alfa itu 3, makanya 2 per alfanya 1, kita dapat alfanya 2. Seperti itu untuk nomor 4. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi atau ada yang mau ditanyakan bisa chat aja. Kita ke yang nomor 5 sekarang. Jadi ada empirical distribution seperti ini. Ada datanya tuh ada 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 12. Kita diminta mencari var 0,8 dan t-var 0,8. Nah, ini untuk yang kita pakai. Jadi untuk empirical distribution seperti ini dengan n observasi, kan setiap observasi punya probability seper n ya. Ini semuanya seper n, seper n, seper n, seper n. Tergantung berapa banyak datanya. Maka nanti CDF-nya itu adalah ya banyaknya. Misal kita mau mencari CDF di X, maka banyaknya data yang kurang dari X gitu dibagi dengan keseluruhan data. Kemudian untuk persentil bisa gunakan ini ya, kuantil sama aja. Di sini kuantil ke P itu yang memenuhi peluang X kurang dari ini, X kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan peluang random variable X kurang dari sama dengan X. Kemudian di sini juga kita pakai definisi value at risk dan t-var. Nah, untuk solutionnya kita coba di sini mencari apa ya, kayak persentil dulu. Sebenarnya persentil sama var kan sama ya, atau kuantil juga boleh. Ini kan dari observasi ini ada 8 data. Kemudian tiap observasi kan probability-nya 1/8 ya. Maka n-nya
ya berarti CDF-nya udah otomatis dia pembaginya 8. Kemudian kita bisa coba mencari CDF-nya nih. Sebenarnya ini kayak ya bisa kita kira-kira gitu. Sambil nyoba-nyoba, tapi ya nyoba-nyobanya jangan yang terlalu jauh ya. Misal nih kan ya 0,8, berarti kita ambil kayak di sekitaran sini. Nah, kita coba di sini kalau misal CDF di 7 itu masih 0,75. Sedangkan CDF di 8 itu adalah 0,875 ya, karena masing-masing probability-nya 0,125 atau 1/8 tadi. Nah, berdasarkan definisi kuantil tadi, ini kan P. Ini peluang X kurang dari sama dengan X. Ini peluang X kurang dari X gitu ya. Nah, peluang X kurang dari X-nya di sini kan peluang X kurang dari 8 gitu. Peluang X kurang dari 8-nya kan berarti ya nyampe 7 aja nih. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 0,75. Sedangkan peluang X kurang dari sama dengan 8 berarti 8-nya termasuk jadi 0,875. Yang mana itu ini kurang dari sama dengan P dan yang ini lebih dari sama dengan P. Maka memenuhi. Jadi kita dapat persentilnya atau kuantil 0,8 atau sama dengan VAR 0,8 itu adalah 8. Nah, kita dapat VAR-nya 8. Untuk T-VAR itu sebenarnya average loss yang melebihi atau equal dari VAR. Atau mungkin sebenarnya biasanya lebih tepatnya lebih dari ya makanya. Oh sorry, lebih dari sama dengan. Jadi ini karena ini discrete ya, karena biasanya kan yang kita kerjain continue. Nah ini lebih besar sama dengan, maka kita ya udah di sini observasi yang relevan ya, karena VAR-nya tuh 8. Maka kita yang loss yang melebihi lebih dari atau sama dengan 8 kan di sini cuman 8 sama 12. Jadi kita cuma ngerata-rata 8 sama 12 aja berdasarkan definisi ini. Jadi ya rata-rata 8 sama 12 ya 8 plus 12 per 2 yaitu 10. Jadi untuk nomor 5 kita peroleh VAR-nya tuh VAR 0,8-nya itu 8 dan T-VAR 0,8-nya adalah 10. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 6. Jadi ada L1 berdistribusi eksponensial dengan mean 200 dan L2 berdistribusi uniform dengan dia batas bawahnya 0, batas atasnya 1000. Kita suruh mencari P yang memenuhi ini ya, T-VAR 0,95 dari L1 per VAR 0,95 dari R1 sama dengan T-VAR P L2 bagi VAR P L2. Ya untuk mengerjakan ini kita cukup recall aja rumus dari T-VAR ya, yaitu T-VAR P itu T-VAR untuk P itu 1/1 min P integral P sampai 1 VAR gitu. Nah, tadi kan kita L1-nya tuh eksponensial, meannya 200, berarti tetanya 200 gitu. Nah, terus untuk distribusi eksponensial, ini teman-teman bisa lihat dari si table. VAR dari distribusi eksponensial dengan parameter theta itu adalah min theta ln 1 min X. Karena tetanya 200, berarti min 200 ln 1 min X. Nah, berdasarkan definisi T-VAR, kita bisa hitung T-VAR 0,95, ini 1/1 min P, integral ini P sampai 1, min dari VAR-nya ya. Ini VAR-nya kan tadi ini. Nah, kita bisa solve integral ini dengan substitusi. Tapi kalau teman-teman bisa langsung solve pakai kalkulator aja, integralnya ini. Jadi dari solve, kalau ini di sini kita substitusi 1 min X, jadi pas X-nya 0,95, U-nya 0,05. Dan ketika X-nya menuju 1, U-nya menuju 0. Jadi nanti kita pakai substitusi seperti itu. Nanti kita akan memperoleh ya. Integralnya hasilnya adalah 799,15. Besok untuk soal seperti ini bisa pakai kalkulator langsung aja. Kemudian untuk VAR-nya di sini itu ya pakai tadi ya min theta ln 1 min X. X-nya kan 0,95, tetanya 200, kita dapat jadinya VAR-nya 599,15. Nah, maka untuk yang ruas ini tadi, ruas kiri, kita dapat T-VAR dibagi VAR-nya itu adalah 1330
4 gitu. Kemudian untuk L2 tadi kan berdistribusi uniform di 0 sampai 1000. Maka var L2 di sini adalah 1000 kali X gitu. Kita menggunakan apa ya? Kalau apa namanya? Var dari uniform itu A ditambah P kali B min A. Dimana di sini kan 0 ditambah P-nya itu ya kita kalau untuk var di X ya berarti X dikali B min A berarti 1000 min 0 yang berarti sama aja 1000 X gitu. Atau misal ini bisa dicari manual juga. Kemudian berdasarkan definisi TIFAR tadi, kita bisa hitung TIFAR-nya, yaitu 1/1 min P integral P sampai 1 dari 1000 X dx. Atau ini VAR-nya ya, VAR X L2. Nah, kemudian kita solve integralnya. Ini biasa ya, integral dari 1000X kan berarti ya 1000-nya bisa keluar, 1 min P-nya juga. Berarti 1000-nya nanti di luar, ini dengan 1 min P. Kemudian X-nya jadinya X kuadrat per 2. Terus batasnya adalah P sampai 1. Jadi nanti kita dapat untuk TIFAR-nya adalah 500 kali 1 plus P. Kemudian untuk VAR-nya, VAR P berarti 1000 P ya. Karena tadi VAR di X itu 1000 X. Nah, maka kita gunakan kayak tadi, TIFAR P per VAR P ini untuk ruas kanan itu kan 500 kali, ini TIFAR-nya ya, dibagi VAR-nya, 1000 P. Jadinya P plus 1 per 2P. Nah, P plus 1 per 2P tadi sama dengan hasil dari yang eksponensial tadi. Yang ruas kiri tadi yaitu 1,334 ya. 1,334. Nah, itu nanti kita solve aja. Berarti ini P plus 1 sama dengan ini dikali 2P gitu. Kemudian kita akan mendapat P-nya adalah 0,599. Itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke yang nomor 7. Jadi ada portfolio 100 risk di 2 kelas A dan B yang masing-masing punya 50 risk. Nah, loss untuk risk yang di kelas A itu meannya 10, standar deviasi 5. Sedangkan untuk entire portfolio, jadi dari satu portfolio yang 100 risk itu, mean loss-nya 20 dan dan standar deviasi dari loss-nya itu 15. Nah, kita diminta untuk mencari yang dari B. Jadi diketahui loss dari keseluruhan itu ada 2 kelas yaitu A sama B. Nah, yang mean sama standar deviasi untuk keseluruhan loss-nya diketahui, terus yang A juga diketahui. Kita diminta mencari standar deviasi yang B gitu. Nah, mungkin ini yang perlu diingat untuk 2 kelas itu nanti ekspektasi untuk satu portfolionya ya biasa setengah dikali masing-masing ekspektasi jumlah ya. Untuk momen keduanya juga sama dan seperti tadi kita momen kedua bisa itu sama dengan varians ditambah ekspektasi dikuadratkan. Ini juga perlu diingat. Nah, jadi kita definisikan aja untuk mean yang di kelas B itu mu B, terus variansnya sigma kuadrat B. Nah, karena dua kelas itu punya size yang sama, berarti meannya tadi kan setengah dikali mean A atau mu A ditambah mu B. Nah, mu A tadi diketahui 10. Terus mean entire portfolio 20. Jadi dari sini kita bisa dapat mu untuk yang kelas B yaitu 30. Nah, sekarang kita hitung second moment dari entire portfolio. Nah, second moment dari entire portfolio itu tinggal second moment, variansnya ditambah dengan momen pertamanya, dikuadratkan. Berarti tadi diketahui untuk entire portfolio variansnya 15 kuadrat karena diketahui standar deviasinya 15.
Dan momen pertamanya 20, berarti 20 kuadrat. Dapatnya 625. Sedangkan untuk kelas A, itu momen keduanya adalah 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Karena ya tadi diketahui ya, mean sama standar deviasinya. Standar deviasinya 5, meannya 10, dapatnya 125. Sedangkan untuk B, itu ya sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Nah, kita taunya mu-nya. Berarti kita masih ada sigma kuadrat B di sini. Nah, dari sini kita bisa solve aja equal weight karena berarti momen kedua dari entire portfolio itu sama dengan setengah kali ekspektasi dari XA kuadrat, X kuadrat A ditambah ekspektasi dari X kuadrat B. Gitu. Nanti kita akan mendapatkan, berarti ini yang A tadi 125 ya ini, sedangkan yang B itu sigma kuadrat plus 900. Jadinya setengah kali 1025 plus sigma kuadrat B, ini sama dengan 625. Jadi sigma kuadrat B-nya 225, maka kita memperoleh standar deviasi untuk yang portfolio B, standar deviasi untuk yang kelas B, itu adalah 15. Yaitu untuk nomor 7, kita lanjut ke yang nomor terakhir. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa ekspektasi X ini sama dengan excess D dikali survival di D, ditambah limited expected value di D, di limit di D. Nah, kita perlu recall beberapa formula. Jadi, mean excess loss function tadi untuk ED itu ekspektasi X min D bersyarat X lebih dari D. Itu sama dengan ini ya, ekspektasi payment per loss dibagi dengan survival di D. Kemudian SD tadi peluang X lebih dari D. Kemudian expected payment per loss itu integral dengan batas bawah D dari X min D dikali PDF-nya. Kalau limited itu kita nge-ekspektasiin dulu biasa, nyampai D, kemudian ditambah D kali SD. Nah, kita mulai dulu dari recall nih. Definisi untuk ekspektasi kan ya integral dari X kali PDF-nya. Nah, kemudian kalau definisi dari mean excess loss, tadi kan payment per loss dibagi dengan SD. Nah, maka tadi kan di situ ada komponen nih, ED kali SD. Nah, itu ED kali SD kan berarti ekspektasi X min D dibagi dengan SD. Nah, kalau dikali dengan SD, berarti saling mengcancel. Jadi tinggal payment per loss. Sehingga ED dikali SD itu adalah ya payment per loss. Atau payment per loss kan integral X min D dikali PDF. Sedangkan untuk limited expected value, itu ya tadi integral kita ngerata-ratain ini yang sebelum limit D, yaitu X dikali PDF, terus ditambah D dikali survival di D. Nah, jumlahan dari ini kan kita mau menyusun yang ini ya, yang sisi yang ruas kanan. Kita ngejumlahin EDSD ditambah ekspektasi X head D, itu ya berarti yang pertama ini tadi kan expected payment per loss, yaitu ED dikali SD, terus ditambah sama ini. Nah, ini tinggal kita breakdown aja. Yang first integral, yang ini itu kita bisa breakdown, kita pecah aja. X dikali Fx sama D dikali Fx. Jadi ada yang ini, XFX sama DFX. Nah, yang ini perlu kita ingat bahwa D integral, integral dari D sampai batas atas, Fx dx itu adalah SD ya, survival di D. Jadi kita memperoleh yang ini itu sama dengan ini ketika kita breakdown. Nah, kita substitusiin balik ini. Yang first integral tadi, kita kan memperoleh ini ya. Kemudian yang second integral tetap. Nah, ini ada DSD, saling mengcancel dengan plus DXD. Maka kita dapat di sini, ya, integral
dari D sampai batas atas, X fx ditambah integral dari ini. Mungkin kayak enaknya integral dari yang batas batas bawah sampai D ditambah integral dari D sampai batas atas. Berarti kan sama aja integral dari batas bawah sampai batas atas gitu kan. Yang mana integral dari batas bawah sampai batas atas, X fx dx itu adalah ekspektasi X. Jadi terbukti bahwa yang ini itu sama dengan ekspektasi X. Maka kita bisa membuktikan ekspektasi X sama dengan ED, main excess loss di D, dikali dengan survival di D, ditambah limited expected value at D. Mungkin itu aja untuk pembahasan kuis kemarin. Semoga bisa membantu teman-teman buat mempersiapkan UTS. Sekian dari aku. Terima kasih.